hak kami, dalam artian kami ini adalah negara, ya. Iya, betul. Jadi tidak bisa semena-mena itu dilemparkan ke pihak manapun. Karena apa? Karena ada korporasi tadi yang tidak menginginkan untuk usahanya terbuka. Jadi kepentingan negara melindungi kepentingan bisnis orang per orang atau korporasi per korporasi gitu. Ya. Menyatakan informasi yang dimohonkan pemohon berupa 1. Dokumen RKUPHHK garis datar HA bersifat terbuka kecuali pada bagian yang memuat informasi sistem silvikultur, penggunaan dan penjualan serta analisis finansial. 2. Dokumen RKUPHHK HT bersifat terbuka kecuali pada bab 3 bagian sistem silvikultur, aspek prasyarat, kelestarian fungsi produksi, dan bab 4 bagian perhitungan biaya pembangunan hutan tanaman pada IUPHK HT. 3. Dokumen rencana kerja tahunan pada hutan tanaman seluruh Indonesia tahun 2014 bersifat terbuka. 4. Dokumen lengkap rencana pemenuhan bahan baku industri RPBBI di atas 6.000 metrik di seluruh Indonesia yang masih berlaku sampai tahun 2014 bersifat terbuka. 5. Dokumen izin pemanfaatan kayu di seluruh Indonesia tahun 2012, 2013, 2000 dan 2014 bersifat terbuka. Dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2015. Kita sudah 3 tahun memperjuangkan keterbukaan informasi di sektor kehutanan. Dan setelah 9 kali kami sidang, akhirnya Komisi Informasi memutuskan bahwa data-data izin pemanfaatan hutan yang kami perjuangkan itu memang data-data terbuka yang harus tersedia setiap saat, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus mematuhi itu. Bahwa berdasarkan putusan Komisi Informasi Pusat nomor 0. Prosesnya panjang, hampir lebih dari 3 jam pembacaan, dan sangat menarik karena sebenarnya kemudian semua argumen diungkap. Kita bisa tahu dengan atas landasan apa komisioner memutuskan dan bagaimana tanggapan komisioner terhadap pengecualian dan argumen yang disampaikan FPI untuk menganggap informasi ini terbuka. Artinya ini akan berharga sekali untuk teman-teman pemantau independen dan banyak pihak sebenarnya yang ingin ikut serta dalam proses pembangunan kehutanan. Tidak mungkin ada partisipasi bila tidak ada keterbukaan informasi. Tidak mungkin diterima kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bila tidak ada keterbukaan informasi. Tidak mungkin memberantas korupsi kalau tidak ada keterbukaan informasi. Ini sejalan dengan gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam. Karena apa? Karena keterbukaan informasi adalah hulu dari pemberantasan korupsi. Menurut saya, undang-undang keterbukaan informasi itu penting untuk rakyat Indonesia. Kenapa? Karena informasi itu adalah power. Nah, kalau rakyat memiliki informasi, dia punya power yang lebih besar. Tapi bukan power untuk yang macam-macam. Dia punya kuasa, dia bisa memberikan masukan, kritik atas kebijakan-kebijakan yang ada. Hal itu tidak akan terjadi kalau informasi itu semua di-pool dan tertutup. Nomor anggota 1129. Gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam tidak bisa dilepaskan dari perbaikan sistem yang tujuannya adalah mengendalikan korupsi. Itu bagian dari program GNSDA tadi. Nah, di dalam melakukan kebijakan untuk mencegah korupsi itu antara lain adalah keterbukaan informasi. Kalau informasi ini terbuka, ya, semua orang kan menjadi tahu. Pemerintah pun sebetulnya menjadi terbantu, ya. Pemerintah terbantu. Nah, kalau semuanya mau berniat baik, oke. Marilah kita bekerja dengan efisien. Ini
akan sangat membantu ini keterbukaan informasi itu. Jadi pemerintah terbantu, swasta juga akan terbantu, publik pun dapat manfaat. Oke, bisnis kita menjadi lebih efisien, menjadi lebih kompetitif. Kita bisa berkompetisi dengan negara lain. Sebenarnya dari keputusan Komisi Informasi ini kan angin segar ya bagi kami, bagi pemantau kehutanan. Nah, dengan adanya dokumen-dokumen yang terbuka ini sebenarnya memberikan ruang bagi kami untuk berpartisipasi dalam pengawasan hutan.